Halo guys, balik lagi sama gue Yoga di Obrol Custom bareng Shoe Workshop. Pada episode kali ini, gue pengen ngebahas tentang perkembangan desain fashion di dunia yang model dan tone colornya tuh udah macem-macem. Dimana keunikannya ini kadang berbanding lurus sama kreativitas si desainer itu sendiri. Nah, dan yang bikin gue nggak habis pikir, itu tuh ada beberapa desain fashion yang nyeleneh dibanderol dengan harga yang tinggi. Ya contohnya kayak t-shirtnya Balenciaga yang dijual tuh 17 juta rupiah, atau baju NFT-nya Dolce Gabbana yang berhasil kejual sampai 85 miliar rupiah. Padahal kalau kita amati sejarah dan perkembangannya, desain fashion ini kan diperuntukkan buat kebutuhan berpakaian sehari-hari ya. Nggak tahu juga sih, keseharian desainer-desainer fashion zaman sekarang itu pakaiannya kayak gimana. Maksud gue tuh, apakah mereka memikirkan kalau desain-desain yang mereka buat itu bakalan banyak peminatnya? I don't know. Tapi gue tetap mengapresiasi dan mengacungi jempol buat desain-desain mereka yang unik dan kreatif. Nah, terutama buat desain mereka yang warnanya itu mencolok dan berani. Seperti yang kita tahu, nggak banyak orang yang suka dengan warna-warna yang terang dan mencolok. Kenapa? Ya karena mungkin nggak pede aja buat pakai warna lain selain warna basic, kayak warna hitam, abu, putih, atau warna-warna monokrom yang gitu-gitu aja. Nah, yang menurut gue ini tuh agak membosankan sih. Nah, padahal ketika kita udah bicara warna, ada banyak banget tone warna dan pattern yang di dunia ini tuh yang bisa kita kembangin pada desain sebuah produk fashion. Dimana setiap warna ini itu bisa punya makna dan arti masing-masing. Bahkan terkadang beda orang, beda juga budayanya, beda juga cara memaknainya. Tergantung gimana kehidupan mereka berjalan. Intinya, semua itu bergantung sama rasa percaya diri orang tersebut ketika menggunakan warna-warna tertentu yang beda dari yang lain. Nah, dari keresahan ini, gue sama tim Shoe Workshop itu mencoba memodifikasi sebuah sepatu dengan warna dan pattern yang mencolok. Salah satunya adalah tiger pattern, atau biar nggak salah kita sebut aja feline pattern, atau patternnya kucing ya, model ada kayak leopard dan sebagainya. Nah, salah satu alasan kita pilih feline pattern ini buat modifikasi sepatu kali ini, yaitu karena menurut kita pattern ini tuh punya simbol keagungan dan keberanian. Juga nunjukin sisi kucing yang kadang menarik sekaligus menyeramkan. Nggak heran lah ya kalau setiap barang fashion yang pakai pattern ini tuh biasa disebut statement piece, atau barang fashion yang stand out dan menarik perhatian. Nah, buat basic sepatunya sih, kita pakai sepatu Nike Air Max 1 yang pada masa kejayaannya itu merupakan sepatu yang punya konsep futuristik dan juga revolusioner. Nah, by the way, sedikit cerita tentang Nike Air Max ini. Penciptanya itu Tinker Hatfield sebagai desainernya bilang kalau siluet dan struktur tabung air unit sepatu ini itu terinspirasi dari desain dan bangunan Pompidou Center, kalau nggak salah, yang ada di kota Paris, Prancis. Di mana Pompidou Center ini adalah sebuah museum seni yang di dalamnya tuh ada sebuah pipa transparan warna merah yang diperuntukkan sebagai sarana eskalator para pengunjung. Nah, desain sepatu dengan makna yang dalam inilah yang akhirnya bikin sepatu Air Max ini tuh laku keras di pasaran dan jadi salah satu sepatu ikonik dari Nike yang nggak akan pernah lekang sama waktu. Sampai saat ini mungkin ya. Tapi kalian ngerasa nggak sih kadang tuh saking banyaknya yang ngegunain Air Max ini bikin kesan sepatu yang eksklusif awalnya itu jadi hilang, alias jadi sepatu yang pasaran biasa aja. Nah, Shoe Workshop yang punya mindset extraordinary tentu pengen bikin sepatu Air Max yang nggak biasa aja. Khusus buat orang-orang yang pede, berani, dan bold. Nah, dengan mengambil tema jungle dan outdoor, kita mencoba menerapkan feline pattern tadi yang udah kita bahas, dan juga bling-bling emas yang bakal bikin sepatunya punya kesan pop plus jadi pusat perhatian. Kita semua tahu kalau salah satu kelemahan sepatu Air Max ini itu adalah bagian midsole-nya yang terbuat dari bahan PU atau polyurethane, di mana bahan ini tuh punya waktu kadaluarsanya yang lama-kelamaan bakalan crumbling. So buat ngakalin midsole-nya ini kita coba ganti dengan bahan EVA yang di bagian tengahnya itu, yang mau nggak mau kita harus ambil bagian air unitnya juga. Walaupun kehilangan air unit, kita coba menambahkan lapisan kulit warna emas atau gold dan welt di sekeliling sepatunya. Nah, yang bikin tampilannya punya kesan klasik tapi tetap mewah. Nah, gini nih. Dan untuk mendukung sepatu ini supaya tetap bisa dipakai untuk kebutuhan outdoor sesuai temanya, kita coba tambahkan Soul Ripple Life and Passion dari Shoe Workshop yang kita produksi sendiri tentunya. Dan nggak lupa juga ada fitur tabis sepatunya.
supaya mendukung tema hewan dan jungle-nya juga. Tuh. So, this is it. Nike Air Max Ripple Jungle by Shoe Shop. Khusus buat orang yang berani dan udah bosen sama desainnya, gitu-gitu aja. Tuh, gimana? Ada yang berani pakai sepatu ini buat kerja atau buat hangout dan sebagainya? Anyway, that's how we cook our idea. Kita sendiri sebenarnya masih ngerasa ada yang perlu bisa ditambahin sih. Tapi kita pengen tahu nih ide-ide dari kalian semua, bagian apa yang bisa ditambahin di sepatu tadi. Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, jangan yang standar, harus yang out of the box. Supaya sepatu ini tuh bisa jadi another statement piece yang bisa dipakai sehari-hari tentunya. Oke, sebenarnya gitu aja sih ngobrol custom sepatu Shoe Workshop episode kali ini. Seperti biasa, buat kalian yang pengen custom sepatu, kalian jadi kayak macam-macam deh pokoknya. Itu langsung aja klik link di deskripsi video. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan info-info video terbaru dari kita. Kemudian like, share video ini jika bermanfaat. Gue Yoga pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!